محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينقلب إلى أهله مسرورا وقال تعالى في آياته الأخرى إنه كان في أهله مسرورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الحديث. Hadirin ikhwatul iman jamaah salat subuh, alhamdulillah pada subuh kita kali ini kembali kita diberikan anugerah besar terbesar dalam hidup kita, kesehatan baik lahir maupun batin, kemampuan dan kemauan hingga kita bisa menunaikan salah satu yang menjadi kewajiban kita sekalian. Semoga menjadi amalan mutaqabbalan. Pada Sabtu kedua, seperti biasa giliran saya menyampaikan materi, walaupun kaitan dengan hadis yang akan kita bahas tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, tapi kita akan kaji ulang kembali firman Allah dalam Al-Quran Karim yang termaktub dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-9 dan ayat ke-13, di mana Allah Ta'ala berfirman menggunakan kalimat yang sama tetapi ditujukan untuk orang yang berbeda. Dan alhamdulillah dengan adanya Al-Quran, Al-Hadis, kita senantiasa berpegang kepada keduanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya telah menjamin siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah lam tadillu abada, tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Kenapa demikian? Karena dalam Quran dan hadis atau sunnah itulah akan diterangkan bagaimana jalan-jalan orang-orang yang beriman, generasi terbaik zaman dulu itu diterangkan dalam Quran. Bagaimana sepak terjang mereka, ujian yang Allah berikan kepada mereka, dan dampak yang akan mereka terima. Itu sudah Allah terangkan dalam Al-Quran dengan dari berbagai macam ayat. Demikian juga generasi terburuk pun diterangkan oleh Al-Quran. Tentu tujuannya agar kita bisa menghindari sifat-sifat buruk yang diterangkan, ya, yang mereka miliki waktu itu. Karena Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang buruk itu akan mendapatkan keburukan pula nanti pada hari kiamat. Dalam ilmu balaghah, sastra Arab, yang seperti itu namanya muqabalah. Menerangkan dulu orang yang beriman, ciri mereka, sifat mereka, akan mereka dapatkan apa. Setelah itu baru menerangkan lawannya, orang-orang kafir, bagaimana perilaku mereka, apa yang mereka akan dapatkan. Wa hadainahu najdain, pokoknya kata Allah, kami telah tunjukkan dua jalan, silahkan mau pilih jalan yang mana. Dua-dua jalan itu Allah telah terangkan. Nah, di dalam satu surat yang sama, Pak, dalam dua ayat yang berbeda, Allah berfirman menggunakan kalimat yang sama, yaitu masruran. Dalam ayat yang
ke-9 Allah berfirman, tadi saya baca di muqaddimah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada ahlinya, keluarganya yang sama-sama beriman, masruron, dengan gembira atau dalam keadaan gembira. Jadi masruron yang ada pada ayat ke-9 itu, kalau kita lihat dalam kaidah i'rab ya, bahasa Arabnya, itu menjadi hal, menerangkan situasi kondisi orang tersebut ketika terjadi pekerjaan yang qolibu. Sohibul halnya mana? Domir yang mustatir yang terdapat pada fiil yang qolibu. Di situ ada domir huwa mustatir jawazan, dan masruron itu kembali kepada huwa itu. Jadi dia akan kembali kepada ahlinya, keluarganya, atau orang-orang yang sama beriman dalam keadaan bergembira. Kapan ini? Karena menggunakan fi'lun mudhari'un yanqalibu, berarti ini kejadian yang akan terjadi nanti. Bagaimana diri orang yang beriman akan kembali kepada keluarganya yang dulu pernah bersama-sama. Nah, kalau yang kedua lain. Kalau yang kedua menerangkan orang-orang kafir. Ya. Kalau yang pertama Allah awali firman-Nya dalam surah Al-Insyiqaq, fa amman man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang Allah berikan kitabnya dengan tangan kanannya, itu fasawfa yuhasabu hisaban yasira, Allah akan menghisab dengan hisaban yang ringan, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, tadi mah dengan tangan kanan, sekarang mah dari belakang punggung. Tadi mah orang beriman, sekarang mah orang-orang kafir, orang-orang fajir. Nanti mereka fasawfa yad'u thubura, mereka akan bilang celaka kami, cilaka. Ya. Malah kan dituna wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ingin tahu kenapa orang kafir masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala seperti itu? Allah Ta'ala berfirman, diantaranya, kan ada ayatnya ke bawahnya, diantaranya ayat ini, innahu kana fi ahlihi masrur. Ada kana, Pak. Kana itu filun madin nakis, dia butuh isim, butuh khobar. Kalau ada kana menunjukkan mensifati antara musnad dan musnad ilaih pada waktu yang telah lampau. Jadi kalau ayat yang ke-13, kenapa orang kafir masuk neraka yang seperti itu? Karena dia dulu, gitu Pak, waktu di dunia, ini karena dulu waktu di dunia, fi ahlihi masrur, bergembira di kalangan kaumnya, tentu yang sama-sama kafir dengan mereka. Jadi nu kafir mah sedih di akhirat, karena di dunia mereka gembira. Nu iman mah sedih di dunia, dan di akhirat nanti akan bergembira. Jadi Bapak milih mana? Gembira dunia, gembira akhirat? Tuh, apa yang buana? Ya. Nanti kita lihat bagaimana ini kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Orang beriman itu di dunianya tidak bergembira secara garis besar seperti itu. Walaupun kita seringkali ada kegembiraan ya, tapi gembira yang dimaksud gembira apa gitu. Dan tidak gembira itu tidak gembira macam apa. Seperti orang kafir, kenapa disebut masruro? Mereka celaka di akhirat karena dulu waktu di dunia mereka gembira. Gembira macam apa?
yang membuat diri mereka celaka gitu. Ini dua gembira yang berbeda. Nu iman mah gembira di akhirat, orang kafir mah gembira di dunia gitu. Ya, seperti yang kita bahas dalam, bukan yang kita bahas, yang ada dalam surah yang lainnya. Dulu di dunia orang beriman itu ditertawakan oleh orang-orang kafir tepak, dicemooh, dihina gitu. Nanti mah pada hari akhir Allah akan balikan situasi kondisi itu. Dulu orang yang kafir di dunia mereka tersenyum, nanti mah orang beriman di akhirat akan tersenyum. Nanti kita akan lihat dalam makalah ini, kalau kita hidup di dunia penuh kesulitan, kepayahan, ketakutan, kesakitan. Kalau bahasa anak sekarang, meni dunia banget gitu, kita teh benar-benar dunia Pak. Jadi jangan diharapkan kita hidup di dunia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak akan ada. Dunia itu adalah ujian. Nah, kita lihat ya. Jadi hari ini kita akan bahas satu kata yang sama, tapi digunakan untuk dua orang yang berbeda, di dua tempat yang berbeda pula. Inilah keindahan gaya bahasa Al-Quran Pak. Namanya muqabalah. Nerangkeun anu iman dulu, baru menerangkan orang kafir dengan segala sepak terjang dan akibatnya. Pada ayat di atas ada kalimat wa yanqalibu. Apa arti inqalaba? Yanqalibu inqilaban. Wal inqilabu di bawah ada ar-ruju'u ilal makanil ladzi ji'a minhu. Inqilab ialah kembali kepada tempat yang ia didatangkan darinya. Pak, kalau Bapak dari Bandung tuluy ka Jakarta, balik deui ka tempat nu baheula ka Bandung, itu namanya inqilab, yanqalib. Dia akan kembali kepada keluarga. Keluarga yang mana? Yang dulu pernah bersama-sama, Pak. Jadi dengan firman Allah ini, kita akan berjumpa kembali insya Allah dengan orang tua kita yang telah tiada. Orang tua juga akan berjumpa dengan anaknya. Kita bisa dan ada ayatnya. Nah, perjumpaan yang dulu kita pernah bersatu berkumpul, kemudian terpisah dengan al-mautu, dengan alam-alam, alam barzakh, mahsyar, terus sampai pada akhirnya kembali lagi kepada keluarga yang dulu pernah bersama-sama dengan kita. Nah, kembalinya ke tempat atau yang sama itu namanya yang qalib. Jadi kalau kita berpisah di dunia dengan ayah kita, ibu kita yang sudah tiada, insya Allah ya, asal syaratnya kalau orang tua kita beriman, ikuti kita pun beriman. Karena kalau mereka beriman kita kafir, ya mual nyambung Pak. Tidak akan pernah. Di TV ada seorang orang tua yang muslim, tiba-tiba anaknya murtad. Si ibu dan bapak itu tidak henti-hentinya menangis dan terus berdoa agar mereka kembali lagi. Kenapa? Bagi seorang muslim, kalau anaknya kafir gak akan jumpa lagi untuk selamanya Pak. Sedangkan kita Pak, dimanapun ya, di dunia aja kalau kita hidup, como orang Sunda mah seperti saya, orang tua teh pinginnya teh anaknya teh ngararumpul gitu Pak. Seneng teh kalau keluarga kita ngumpul. Malah ya bahasa ning pokokna mah makan gak makan yang penting ngumpul bari makan gitu. Ya banyak ngumpul bari makan. Ya. Itu inqilab. Kalau ahlihi yang ada pada ayat pertama itu apa? Al-ashiratu min zaujatin wa abna'in wa qarabatin. Ahli di sana adalah kerabat. Ya. Bisa ashirahnya keluarga, ashirah itu keluarga. Kemudian juga min zaujatin, termasuk di situ ada istri, wa abna'in, anak, wa qarabatin, kerabat.
Atau ada ahli tafsir yang lain kembali kepada kepada saudara-saudaranya yang dulu bersama-sama. Ini seperti kita ini ahli. Karena ahli itu ada kaitan dengan nasab, ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan pekerjaan ahli. Dan kita disebut satu ahlun fiddin dalam agama yang sama. Kita akan kembali lagi. Kita akan bersama-sama lagi. Mana dalilnya bahwa dalam surga itu nanti akan bersama-sama? Di antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga adnin yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang solih dari bapak-bapaknya, siapa lagi? Istri-istrinya dan anak cucunya. Mereka akan masuk di situ. Masuklah kamu beserta istrimu, ya, keluargamu. Di situ bapak, istri, anak, cucu. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Pada surah At-Tur, nah ini yang kita tekankan. Ini kita tekankan. Kenapa kita tekankan? Karena kalau kita ingin bersama-sama nanti di akhirat dalam keadaan masruron, itu harus mengikuti petunjuk ayat ini. Walladzina amanu, itu yang pertama. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi orang tuana beriman, dituturkan ku anak cucu mereka dengan beriman pula. Allah berjanji apa? Alhaqna, kami, kata Allah, Pak, disebut di sini, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Ku Allah akan dipertemukan, Pak. Kita akan kembali berjumpa, bersatu, berkumpul dengan anak cucu kita. Asal naon syaratna? Beriman, diikuti oleh anak cucunya dengan iman pula. Walaupun kata ahli tafsir, kadar amal mereka beda. Kan di dalam surga itu ada yang namanya darajat, level, tingkat kedudukan, namanya darajatun, ke atas, Pak. Tingkat darajat, semakin atas, semakin tinggi, semakin bagus. Dalam neraka juga ada tingkatan, ada level. Kalau orang kafir masuk neraka, ke tingkat nu mana nerakana? Ada tingkatan juga, namanya darokatun. Darokat mas semakin bawah, semakin buruk. Jadi kalau nanti insya Allah seperti yang kita cita-citakan dan terus kita memohon berdoa, masuk surga ada levelnya, Pak. Tentu kalau levelnya berbeda, tempatnya beda, mau apa anggih dah beda. Tapi ternyata oleh ayat ini, orang tua yang beriman, taruhlah level mereka tingkat tinggi, lalu diikuti oleh anak cucu mereka dengan iman pula, levelnya di bawah sesuai dengan kadar amal mereka. Janji Allah, karunia Allah, anugerah dari Allah, kami pertemukan anak yang di bawah ini dengan orang tuanya yang ada di atas. Bagaimana cara mempertemukannya? Bukan yang di atas dikebawahin, atau mah rugi orang tua. Tapi yang di bawah taeken ka luhur. Apakah yang di atas terkurangi? Tidak. Justru yang di bawah naik ka luhur. Tak. Kalau bapak jadi seorang anak, lihat orang tua kita, bapak jeung emak baheula saroleh soleha ibadah hajina gecek sunah mah pulang anti. Ya, insya Allah semoga. Tapi bapak ulah kieu, panaha tara ibadah tara ada orang tua bapak mah soleh-soleh ke keangkat. Ulah gitu, jangan mengharapkan amal batur. Tapi ada celah, betul.
andaikan mereka tempatnya lebih tinggi, Allah berjanji dalam surah At-Tur, kami pertemukan mereka. Untuk apa dipertemukan dengan orang tuanya? Litaqirra, qurrata a'yun, apa? Untuk menyenangkan hati orang tua. Pertemuan yang sangat menggembirakan di tempat yang begitu indah, terpisah begitu waktu lama. Ya mah di TV Pak, waktu tsunami di Aceh kan ada ya TV swasta yang menayangkan pertemuan perjumpaan seorang anak dengan ibunya yang terpisah cukup lama. Waktu terpisah usia SD hanyut ya, terpisah dengan tsunami tersebut. Tiba-tiba dipertemukan di TV swasta antara si ibu dan anak yang sekarang sudah dewasa, Pak. Tapi ciri fisik yang ada pada anak itu tidak akan bisa hilang. Ibunya mengetahuinya. Dan kita lihat di TV sangat mengharukan, sedih gembira mereka berpelukan. Eta teh kerek di dunia apa? Dipisahkan ku sababaraha tahun, dipertemukan di tempat yang tidak begitu indah, di TV swasta lah. Nanti mah dipertemukan di tempat yang indah. Sudah mengalami perpisahan cukup jauh, kemudian kita berjumpa lagi di sana. Yang disebut qurrata a'yun ta rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana si anak itu menjadi penyejuk hati, penyenang jiwa, gembira bisa berkumpul di situ kembali. Itulah pertemuan yang akan membuat masrur. Nah, coba lihat di sini. Kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Maksudnya, bagaimana cara Allah mempertemukan antara orang tua dan anak cucunya ini? Kami tidak mengurangi yang orang tua diturunkan ke bawah, bukan. Kalau cara pertemuan seperti itu berarti ngurangan kondisi level orang tua. Demi anak si orang tua teh kahanapkeun, atuh riweuh ti baheula ujang mangariweuhkeun wae. Baheula ka mah teh ayeuna di dunia ge nya kitu kan, di akhirat tidak. Ternyata kami tidak kurangi mereka dari pahalanya. Bukan yang bawah, yang atas ke bawah, yang bawah naik ke atas. Ya, itu satu anugerah yang Allah berikan. Lihat footnote dulu Pak, ada footnote ke bawah catatan kaki. Ini saya kutip dalam tafsir Al-Munir ya, Dr. Wahbah Zuhaili. Nih, Wahbah Zuhaili menyatakan yang disebut dengan al-haqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, maksudnya apa? Fi dukhulil jannah awid darajah. Kami hubungkan, kami pertemukan mereka dalam masuk surga atau dalam derajat. Jadi derajatnya jadi sama, Pak. Padahal amal mereka beda. Matakna kalau kita sering ke masjid, ibadah kita kan orang tua begitu banyak, tapi nyuruh anak kita meni harese talangke. So, mungkin kita ge baheula kitu mungkinnya untuk orang tua kita. Tapi kita dalam hati semoga ya Allah walaupun mereka beramalnya kurang satu saat. Matakna orang selaku orang tua perbanyak, perkuat, perbagus, Pak. Insya Allah anak-anak kita yang ada di bawah kita amalnya asal mereka iman kepada Allah bisa terangkat oleh kita. Ini dalilnya adalah surah At-Tur. Kumalamun Pak Ustad amal orang tua teh dihanap, nah budakna jadi kahanap demi nuturkeun orang tua. Anak yang sholih dalam hadis riwayat Ahmad bi isnadin jayyidin, sanadna jayyid sahih, Pak. Ada seorang orang beriman dimasukkan kena level surga yang lebih tinggi. Lalu seorang itu bertanya, "Ya Rabbi, anna li hada?" Ya Tuhanku, dari mana aku dapat ini? Kenapa aku naik ke tempat yang levelnya lebih tinggi? Di situ dikatakan bistighfari waladika laka. Ini adalah
hasil istighfar, karena istighfarnya anakmu untuk dirimu. Jadi ternyata istighfar anak yang soleh mah bisa mengangkat derajat kita Pak di surga. Bistighfari waladika laka, memohon ampunnya anakmu untuk dirimu. Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah diriku dan kedua orang. Itu istighfar salah satunya itu. Ternyata doa ini teh bisa mengangkat derajat orang tua. Teu kudu loba ting boga budakna 10 we saroleh. Pak, ti panglang badagna, ti panengah, ti bungsu semua ngadoakeun. Pernah tidak Bapak mendengarkan doa anak kita secara tidak sengaja, lalu kita dengar Allahumma gfirli, komo anak TK-nya Allahumma gfirli, doa anak teh meuni cadel, Allahumma gfirli wali walidayya, kan diajarkeun di sakola teh beres salat teh dibiasakeun, lalu kita dengar lupa hati teh meuni, ya Allah, doa inilah yang nanti kita nantikan. Sampai ada orang tua yang bilang sama anaknya, anakku, bapak dan ibu cek sunama ujang majeng apa mah teu hayang dimulang tarimaan. Teu aya kolot nu hayang dimulang tarimaan, ya banyak teu mulang tarima dibalas gitu jasana. Moal aya orang tua begitu nikah lalu ditulis tajang tah biaya hari tanggal lahirkeun tah SD, TK, TU tah sakieu jumlahna sok eta mah rek dicicil ka bapak teh naon rek dibayar. Tidak ada Pak. Makanya orang tua, saya dulu orang tua kita, jang bapak majeng emak teu hayang dimulang tarimaan ku anjeun. Nempo hidup yang kulawarga hirup aya dina kacukupan geus bunga kolot mah. Ngan hiji we paminta bapak jeung emak mah sempilkeun doa bapak jeung emak di doa hidup. Maksudna naon sih? Sisipkan doa untuk aku orang tuamu dalam setiap doa kamu. Sakitu Pak. Mentakna dina hadis yang sahih, lamun hiji jalma maut in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali itu di antaranya waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Ternyata doa anak yang soleh itu bisa mengangkat derajat orang tua. Jadi lamun orang tua dihana kaangkat ku barudakna nu saroleh. Lamun orang tua di luhur geus kaluhur pisan da diangkat ku sararea, kumaha anakna da teu asarua amalna, Allah janji kami pertemukan mereka dengan orang tua mereka. Jadi seperti yang Allah janjikan ini, kita insya Allah akan berjumpa. Dan perjumpaan itu akan masruron, membuat orang tua kita, diri kita akan bergembira di situ. Kenapa dikatakan masruron? Karena ayat lawannya apa? Mafhum mukhalafah. Mereka akan kembali kepada keluarganya dalam gembira. Dan di dunia apa? Nanti kita lihat ya seberapa yang disebut tidak gembira teh macam apa. Footnote dulu. Jadi mereka masuk surga atau dalam derajat, walaupun mereka anak cucu tidak beramal seperti amal mereka orang tuanya tuh. Wa in lam ya'malu bi amalihim. Kan biasanya Pak, kalau salepal pinginnya di surga na salepal, berarti kudu sarua amalna supaya levelna sama. Tapi untuk yang ini mah tidak. Walaupun amal anak itu berbeda dengan orang tuanya, tetapi kata Ibnu Katsir, ini karunia anugerah ti Allah khususon, kami akan pertemukan dengan mereka. Ya, ini janji Allah, dan Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak ada dalam Quran ayat yang hok menjelema loba hokna nya, jelema loba manipulasi, loba berita teu benerna. Allah mah ya benar-benar la yukhliful mi'ad. Ini janji dari Allah. Lihat di bawahnya lagi. Sebagai apa? Kenapa anak ditaikeun ka luhur? Sebagai penghormatan bagi para orang tua dengan mengumpulkan anak-anak itu kepada mereka. Tuh takrimatan lil abai bijtima'il auladi ilaihim. Ngahormat kolotna, dan orang tua akan menjadi
senang qurrata ayun dengan kehadiran anak itu. Tapi si level orang tua tidak dikebawahin, tidak merugikan orang tua. Maka dina ayatna kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, tetapi orang tua nama di atas, tapi kami angkat yang di bawah ke atas itu. Di bawahnya lagi terjemahnya Pak Billy Sianting, sebagai penghormatan bagi para orang tua dengan mengumpulkan anak-anak itu kepada mereka, dan karena apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnul Mungdir, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat anak cucu orang yang beriman ke dalam derajatnya, derajat orang tuanya, walaupun keadaan mereka si anak cucu itu di bawahnya dalam amal. Jadi dalam menempuh amal mah orang anak teh sabawah orang tua na Pak. Da orang tua mah rajin baheula ibadahna, budak mapan harese talangke. Ya. Kenapa? Agar ia orang tua bergembira dengan sebab mereka tuh, dengan sebabnya ngumpul lagi dengan anak-anak itu, si orang tua menjadi masruron, menjadi bergembira, ya. Di tempat yang indah, makanan yang serba nikmat, minuman juga demikian, para pelayan yang begitu sigap, ya. Ternyata kesempurnaan hidup itu diberikan. Ya, bukan hanya kita, tapi kita dikumpulkan dengan keluarga kita. Makanya dari sekarang Allah menyuruh anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana caranya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walaupun amal mereka beda, yang penting mereka sama beriman, insyaallah Allah akan pertemukan. Kembali ke atas, ya, masih di atas dalam tafsir Ibnu Katsir. Tuh, yajma'u bainahum, dia Allah mengumpulkan di antara mereka dan di antara orang-orang yang dicintainya padanya pada surga, yaitu bapak-bapak mereka, keluarga, anak cucu, yaitu orang-orang yang soleh untuk masuk surga dari orang yang beriman, agar mereka merasa senang sehingga derajat yang rendah akan diangkat kepada derajat yang tinggi tanpa mengurangi terhadap yang tinggi itu dari derajatnya, tetapi itu sebagai karunia dan kebaikan dari Allah. Tuh Pak, jadi orang tua tidak akan diturunkan, iya naik kalau itulah yang disebut wa yanqalibu ila ahlihi masrur, akan kembali kepada keluarga. Bagaimana pertemuan itu terjadi? Allah akan men-settingnya gitu kalau bahasa kita. Ya, caranya gimana? Bukan nuluhur ka handap taekeun ka luhur. Ya, nu handap atoh teu Pak? Oh, atoh. Nuluhur wae terugi, justru mereka gembira karena bisa dipertemukan. Karena kalau mereka berdasarkan amal moal panggih Pak, karena amalnya beda gitu. Tapi kata Ibnu Katsir, bal imtinanan minallah wa ihsanan. Ini merupakan karunia dan kebaikan dari Allah khusus Pak. Ya, ku Allah teh bakal dipertemukan eta mah nu ieu mah antara siapa? Anak cucu mereka dengan orang tuanya. Ridho teh Pak bapak karena anak jeung cucu garanya sok kamana-mana ulti kantor di boroh teh incu anaknya bayar. Di akhirat kita akan masrurun insyaallah. Halaman 2 lihat. Kalau orang kafir mah dibalik Pak, di akhirat masrurun moal. Masrurun bagaimana? Ya sa'iro, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Gak akan mungkin ada kegembiraan. Nah, orang-orang yang mendapat kesedihan yang begitu panjang dan tidak berujung, ternyata dulunya waktu di dunia mereka gembira. Apakah tidak boleh gembira di dunia? Sehingga karena gembira di dunia jadi kena neraka, mata ulah gembira di dunia nabi si kena neraka. Apakah seperti itu? Tentu tidak semudah itu kita memaknainya.
Apakah Rasul tidak pernah tersenyum dalam hidupnya? Pernah. Apakah para sahabat tidak pernah tersenyum dalam hidupnya? Pernah. Gembira? Pernah. Tapi naon atuh maksudna bergembira di sini? Nah, kita lihat. Innahu kana fid dunya farahan la yufakkiru fil awaqib. Oh itu, Pak. Sesungguhnya dia di dunia bergembira, tidak memikirkan akibat-akibat. Pokoknya mah kata ahli tafsir, di dunianya orang kafir mah gembira. Kenapa? Karena semua hasrat dan keinginan terlaksana. Beda dengan kita mah pingin itu dilarang, tahan. Ya, nu dilarang padahal pingin, tahan. Aya kewajiban padahal hoream, kudu. Da kewajiban. Doana ge bagus pancek orang Sunda mah, Allahumma paksakeun. Aya tah kolot nyebutna teh kitu. Ibu-ibu daerah saya, sakitu hujan besar, dia datang ngaji ke rumah. Cite mah nu sanesna ka mana? Duh ka Pak Ustaz, mama daah doana ge tiba heula Allahumma paksakeun. Bari seurih kitu. Da ibadah mah teu maksakeun mah moal bisa-bisa. Bangun subuh saja tidak memaksakan, gak bisa, Pak. Salat subuh, ngaji bae na pada subuh teu bisa maksakeun mah. Soca teh peren, Pak. Peunta-peunta usah dekat leutik usah dekat tempona. Heukeun bae. Itu mah urang berjihad. Mentak nanti ayat hadis di bawah, dunia itu sijnul mukmin, penjara orang beriman. Pertanyaan, ada orang yang hidup di penjara gembira? Pak, tidak. Di penjara mah sudah sangat kesulitan, rindu akan kebebasan. Beda jeung nu kafir mah dunia teh surga. Nah, apapun yang dia inginkan tidak ada batas. Ya. Mau harta mana dia makan teu aya batas. Urang makan rek makan halal haramnya duka teh. Komo ayeuna mah aya hariwang cenah rek dicabut halal haram teh. Teu meunang MUI nyebutkeun halal haram. Urang kumaha atuh ge kaharup beugi riweuh we ya. Sulitnya. Sulit ge kitu dunia mah keur orang nu iman mah. Malah kemarin saya sudah nyusun surah Al-Buruj, Pak. Tuh satu surat tafsirnya, ternyata apa yang dialami oleh mereka dulu digambarkan dalam Al-Quran, diberitakan kepada kita, itu untuk takwiyah, menguatkan diri orang beriman ketika membaca ayat itu, dan untuk menjadi kabar gembira. Ya, kenapa? Karena apa yang terjadi dengan mereka tempo dulu yang tidak ada mungkin dalam sejarah penulisan manusia, dukanya orang-orang Yaman itu, dan negeri Yaman daerah Najron, Pak, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad pernah terjadi pembuatan parit oleh seorang raja yang dolim. Parit yang besar, Pak, ku raja dibuat. Si rakyatnya disuruh milih, mending kembali lagi ke ajaran nenek moyang, lalu kamu dibiarkan pulang, atau mau pilih mengikuti ajaran pemuda itu, ajaran tauhid, tapi kamu akan dilemparkan ke dalam api yang sudah begitu besar menyala. Pilihan cuma dua, Pak. Mending sene ieu, mending sene neraka. Bapak mau disuruh milih mending sene dunia, mending sene neraka. Pasti sarua ciga tadi, mending dua nana henteu. Adi ieu mah milih, Pak, jalma nu iman harita milih dua. Isan eta meuni raja teh dolim tik raja mah dalam geus berkuasa. Ieu si rakyat rek mengadu ka saha, ka keadilan. Da penguasa nage raja nage dolim, malah raja buat aturan. Kumaha urang we aturan mah didinya mah ikuti. Kumaha aturanana teh? Pilih mending mana? Mangkaning, Pak, ya, mereka menggali parit, kutila ashabul ukhdud, bentak sungguh binasa orang para penggali parit, pemilik parit-parit itu. Annari dzatil waqud, eta si paritna teh api yang begitu besar. Idhum alaiha qu'ud, maranehna teh nya waktu disisa orang beriman ditonton, Pak. Tersenyum mereka, gembira. Jadi kata ahli tafsir, sengatan api yang begitu besar yang menimpa orang beriman dilihat ku jalma nu kafir mah eta teh kegembiraan mereka teh. Gembira teh nempo jalma nu iman kaseren.
tertindas, tersisihkan, terintimidasi, hilang, meninggal. Enak dan mereka. Tahu tidak kenapa mereka berbuat seperti itu, sedolim itu, sebenci itu kepada orang beriman? Naon dosa orang nu iman harita nepika dihukum telengas pisan dialungkeun kana seun. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka orang kafir tidak menyiksa orang beriman kecuali satu dosana teh mun disebut dosa mah naon? Gara-gara iman ke Allah. Jadi nu kafir teh membenci Islam naon? Teresep agama, teresep iman ke Allah teh. Mantak mun bisa mah sila kahiji piceun teresep nu ageuneuk kitu teh. Nu aya berbau-bau Islam sisihkeun teresep nu kitu teh. Begitu abdi ngaos dina surat Al-Buruj rada mirip-mirip ya gitu. Heukeun beda urang mah ngaji surat Al-Buruj. Ngan lamun urang ngagamarkeun harita jadi jalma nu iman nu aya dina eta ayat, mereka hanya pilihan dua, Pak. Rek mangadu ka saha sok tentang aturan yang mereka buat. Tapi kata ahli tafsir, mereka telah memilih akhafu dororen, disebut teh Pak, dororoen. Mereka telah memilih madorot yang lebih ringan. Jadi mun Bapak disuruh milih medesine neraka, medesine dunia, duana ge seuneu Pak, madorot. Tapi pilih atuh mana yang madorotna lebih ringan. Mereka memilih api dunia lebih ringan. Dunia mah Pak seuneuna bakal pareum. Sok eta surat Al-Buruj kita baca, api yang diterangkan oleh ayat ini sekarang masih menyala. Sudah tiada, mungkin paritna geus teu aya. Ya, lalu orang yang beriman diasupkeun kana seuneu sekarang masih dalam api, masih hidup? Oh, sudah meninggal sejak lama. Ya namanya api dunia akan padam, akan berkurang. Beda dengan neraka la yufattaru, moal diturunkeun kadar panasna. Jangankan padam, panas pun tidak akan pernah turun neraka. Terus lamun masuk kana seuneu dunia, orang beriman tidak kuat mati, Pak. Tapi lamun asup kana neraka maut moal la yamutu fiha wa la yahya. Kalau sudah dibangkitkan hidup lagi, masuk surga moal maut selamana, masuk neraka ge moal maut. Maka di beberapa ayat orang-orang kafir memohon untuk dimatikan. Minta ke Allah teh dimautkeun ku Allah teh. Geus teu kuat nandangan ieu azab ti Allah, minta dimatikan. Tapi dak meunyi cek orang Sunda. Naon meunyi teh? Keheuh lah. Hayang maut ngeunah wae. Fadzuqu, rasakanlah. Falan nazidakum illa adzaba. Rasakan, kami tidak akan menambah ngurangan kecuali adab lagi. Maka sana adab neraka mah cenderung terus nambah apa panasna teh. Lain ngurangan. Itu yang akan mereka dapat dalam surah Al-Buruj ini menjadi komodina hadis nama Pak. Netikeun ka seorang ibu geura mawa anak nu digendong. Bagian giliran manehna tah diacrungkeun kana seuneu teh. Karena lihat seuneu besar terus mundur isi ibu teh. Eta si anak Pak dina hadis nu sahih dikatakan nyarita anak yang masih digendong teh bisa ngomong. Kan ada beberapa anak yang memang ditakdirkan oleh Allah bisa bicara berdasarkan kekuasaan Allah. Si anak itu ngomong naon? Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah engkau. Kenapa engkau mundur? Fa innaki alal haqqi, karena engkau berada dalam jalan yang benar. Mantap urang lamun bener tong sieun Pak. Sabar walaupun bagaimana kemungkinan terjadi ke depan, asal urang dina jalan nu benar, pertahankan kebenaran walaupun apa yang terjadi. Jangan mundur. Sabar ibu. Dunia itu cuma sekali. Ya. Kalau dalam hak jangan mundur. Kalau dalam batil jangan ancur kadinya Pak, bisi mati konyol. Urang mah jelas dibela naon. Tetap dari dulu orang-orang kafir takut kepada orang beriman, kekuatan mereka. Mati pun bukan satu kekalahan bagi orang beriman. Ya. Malah jadi syahid, Pak. Ya. Meninggalnya syahid, hidupnya pun mulia, ya.
Jadi itu ya pendidikan yang ada dalam surah Al-Buruj itu. Mereka idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Begitu dilihat, ya Allah, eta kadoliman teu kagoknya mun raja geus dolim buat parit kabeh ditanya apa aja. Sampai ka kitu tah harita. Tapi eta teh tinggal cerita yang memang sudah mungkin dilupakan oleh banyak orang, tapi di akhirat setiap kedoliman harus dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun kedoliman yang kita buat, pertanggungjawabkan. Maka sahur Nabi, siapa yang punya madlimah falyatahallal minhul yaum, dan hadis Bukhari Muslim. Ya, siapa di antara kalian yang punya kedoliman kepada saudara, mengambil hak orang, menyakiti apapun bentuknya, falyatahallal, sok menta dihalalkeun ayeuna. Meungpeung aya kene dinar jeung dirham kata Nabi. Di akhirat mah tidak ada dinar, tidak ada dirham. Yang ada adalah al-qisasu yaumul qiyamah. Kumaha carana? Bayar dengan amal soleh. Ya, hadis muflis, hadis anu bangkrut ya. Datang ke akhirat depan mawa salat, saum, zakat, fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ternyata kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan dipakai mayar kadoliman yang pernah dikerjakannya. Syatama hada, dia pernah mencaci orang. Doroba hada, memukul orang. Qadha hada, menuduh orang. Ya, sapaka dama hada, mengalirkan darah orang. Bayar, Pak. Akala malah hada, memakan harta orang. Komo harta rakyat jumlahnya sabaraha, Pak, beberapa dirham saja Nabi katakan orang ini tidak akan jadi ahli surga. Pas diteliti ku para sahabat, ternyata di dalam sakunya ada sebesar beberapa dirham lah yang diambil dari harta rampasan. Komo ieu mah miliaran, Pak. Tapi nya dina TV seuri dadah, seuri kitu. Eueuh kasieun. Heuh dina keterangan lagi ieu tuh lihat. Mereka tidak memikirkan akibat, teu mikirkeun akhirat, mata teu sieun ngalakukeun naon oge. Paingan atunya ada pernah ngomong kieu geuningan, orang yang percaya hari akhir itu adalah percaya ramalan-ramalan masa depan yang belum tentu gitu. Paingan dina hidupna menghalalkan segala cara gitu ya. Bayar ngambil harta orang semaunya, mendolim orang semaunya, siapapun orangnya. Ini lihat tuh, tidak memikirkan akibat dan tidak takut kepada apa yang ada di depannya akhirat, dan hanya saja dia mengikuti keinginannya dan mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan sombong, bersukaria sampai melampaui batas karena tidak ada terlintas akhirat dalam pikiran ingatan mereka. Eta kuncina. Lamun dina hate jelema geus eueuh akhirat, tos Pak, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa malu. Kita mah karena terus emut akhirat, rek ngaieu sieun, itu ulah, ieu tahan, ieu jangan. Tahan eta penjara ngaranna. Aya nu kafir mapan penjara macam apa, anu penting mah enak we. Pingin harta yang mana dimakan, pingin perempuan yang mana diambil, kekuasaan mana ambil. Itu. Jadi gembira di situ karena mereka bisa melampiaskan seluruh keinginan nafsunya dan mereka bergembira di dunia. Sombong tuh Pak, tidak terlintas dalam ingatan mereka neraka atau akhirat. Maka dia Allah menggantinya kegembiraan yang ringan itu, disebutnya kegembiraan yang ringan Pak. Yang sedikit ini ku Allah diganti kunaon dengan kesedihan yang sangat panjang yang tidak berujung. Sareurinya memperolok jalma nu iman teh, memperolok ya, menindas, menteror, membunuh, sareuri gitu Pak. Mereka teh dengan grupna teh mereka tersenyum di dunia. Biarkan kata ahli tafsir dengan ayat ini, nanti Allah akan ganti kegembiraan yang ringan itu dengan kesedihan yang panjang yang tidak berujung. Mereka merasa lezat, nyaman, senang dengan memperolok-olok dan menceritakan celaan mereka terhadap orang-orang yang beriman, atau mereka senang dengan apa yang mereka ada padanya, yaitu kemusyrikan, senang dengan kemusyrikannya, kelaliman, senang dengan kelalimannya, dan menikmati dunia, hartana, tahtana, wanitana, mereka raih tanpa mengindahkan aturan main. Jadi hirup nanti teu aya aturan, bebas jika mejeng gibas gitu Pak.
segala diinginkan lakukan. Urang makan teu kitu, hayang ieu teu meunang, tahan walaupun ingin. Ya, tidak mau itu lantaran capek tapi hukumnya wajib, paksakeun, itu penjara bagi orang beriman. Bapak ini di penjara tuh ku aturan salat subuh, tuluy cali. Duduk diam teh marukan teu capek eta teh Pak. Bapak sebagai mustami ngadangukeun ceramah bada subuh, capek calik duduk mendengarkan, capek nutur-nutur omongan ustaz teh capek. Mata galeong ka kiri, galeong ka kanan. Capek, Pak. Kumaha ye nu nyariosna? Heukomo eta dalen ngomong hungkul apana. Jadi kesimpulannya saha nu teh capek. Moal aya mata ke aya hadisna. Ditulis teh nya hadisna. Wah, itu kacatet, Pak. Kayak nu beriman mah lamun mulih ka rahmatullah dina hadis Bukhari Muslim, yastarihu, beristirahat. Istirahatina naon? Bukan dari kegembiraan, min nasobi dunia, dari keletihan dunia, capek dunia. Ini Nabi yang bilang sanes abdi, Pak. Orang beriman lamun maut yastarihu, beristirahat, min nasobi dunia, dari keletihan dunia, capek letih dunia teh. Tinggalkeun itu lakukeun ieu letih. Wa adaha, dan penderitaannya sakit dunia. Ila rahmatillah, menuju rahmat. Matak anu tos mulih ka rahmatullah, cocok jeung hadis. Mugia we. Dan nu imannya parantos mulih, anu kafir mah tong parantos mulih, tong kitu kalau kafir. Teu meunang ngadoakeun nu kafir, kok menulis maut mah haram. Mun keur hirup pek doakeun sing meunang hidayah petunjuk. Geus maut mah teu meunang haram. Mantak lamun kamu kafir tong parantos mulih ka rahmatullah, tong kikituan. Sudah meninggal lah. Da ari rahmatullah mah teh doa teh. Kembali ke rahmat Allah. Ai nu kafir nu fajir kumaha lamun maut? Pak, sanes yastarihu. Manehna yastarihu minhul bilad. Kenapa? Nya wasyajar wadawab, lamun anu kafir anu doli maut. Nu istirahat lain manehna, beristirahatlah negeri istirahat, dati didolim deui. Orang-orang istirahat, binatang istirahat, pohon istirahat. Nah, nya nepi ka binatang, pohon disebutkeun negeri. Heuh da nu dolim mangaruksa sagalana, Pak. Jadi lamun maot teh aratoh gitu tah monyet-monyet teh. Maot teh si eta tah. Maot tah tatangkalan, tarapuk tangan tatangkalan. Alhamdulillah si eta gitu. Mana keterangan ieu, Pak? Matak dengan Pak, eta senata nu budak nu di dinya teh ngan sok malakan wae, anu sok mintaan duit wae, kamari katabrak mah. Alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah si Bapak. Eta aya bunganya. Nah, apa bunga? Berarti urang moal dipalak ditu. Nu doli mah lamun maot teh Pak, seuri batur teh. Aya nu iman mah tibalik, lamun urang maot batur anu ceuri lain seuri. Eta dina Al-Qurtubi. Lamun zaman nu iman pas nasihatna teh kieu. Ya, waladatka ummuka bakian. Dulu ibumu melahirkan kamu dalam keadaan menangis. Kamu teh brol, nangis. Dan teu aya budak nu teu ceurik nu seuri moal aya. Lahir mah kabege nangis. Moal aya nu begitu lahir barakatak teh seuri moal aya. Pasti nangis, Pak. Ya, itu sekedapa buah-buah kapencet itu ya. Nah disada wae cing teh. Pajabah desa dipencet. Tuh nya kapencet Pak itu punten. Ih di belakang nu disada wae teh sugan teh. Sidik deui Pak sidik deui ya. Naon tadi teh? Yastarihu nya. Jadi begitu bro lahir tersenyum menangis. Saurina eta kitab fa'man, sok beramal liyaumin, untuk suatu hari nanti. Idza baqau fi yaumi mautika, lamun anjeun maut ya, idza baqau fi yaumi mautika, lamun anjeun maut dina kaya idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masruran, lamun maranehna mun anjeun ke maut batur anu siri batur anu ciri urang anu siri. Ya, jadi keur hirup brol orang lain senyum, kita lahir nu lahirna nangis. Tah kata para ulama nanti kalau pulang ke rahmatullah marobah
orang yang pulang senyum, yang ditinggalkan oleh kita nangis. Tak kudu kitu, kumaha carana? Pakmal. Ai nu dolima lamun urang maot teh, nu dolim dia maot sariri. Yastarihu istirahat dari dia, negeri istirahat. Heuda ku dipingpin ku manehna negeri teh rusak misalkan. Da kadolimanana istirahat negeri teh. Nya wadawa binatang, syajar pohon. Eta dina hadisna Nabi bilang kitu. Sugan teh nu dolim teh jelema we geuning anu dolima kena sagalanya ngarusakna teh. Negeri dirusak, pohon dirusak, binatang dirusak. Mun bisa mah daremo binatang teh dararemo tak anu dolim teh. Tah kitu. Dina hadisna model kitu. Di bawahna lihat. La yakhafullaha wa la yarju darul akhirah ya'malu may yasha wa yatruku may yasha. Oh iya nu disebut gembira teh Pak tuh. Ya. Dia tidak takut kepada Allah dan tidak mengharapkan negeri akhirat. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan meninggalkan apa yang dia inginkan. Aku mah abdi we. Bapak nah ngalakukeun kumaha saya we. Eta nah ngalakukeun kumaha saya. Jadi itu aya aturan, Pak. Undang-undang yang dibuat kumaha dirina we teu nempo akhirat teh. Atuh cenah dolim, dolim akhirat, ayeuna hungkul hirup mah. Nu percaya akhirat itu percaya ramalan masa depan. Tuh Pak, hilang lamun jalma nu model kitu lihat ya akan berlaku dolim dalam kehidupan. Di bawahnya, sesungguhnya ketidakberimanan terhadap hari dibangkitkan atau keraguan padanya adalah pendorong kepada setiap keburukan dan mengabaikan setiap kebaikan. Dan sungguh keimanan terhadap hari akhir adalah pemotivasi terhadap segala kebaikan dan pencegah terhadap segala kejahatan. Dan keimanan terhadap hari dibangkitkan adalah pemotivasi seluruh amal soleh. Maka lamun iman ke akhirat, sekuat apapun iman ke akhirat itu akan menjadi gas yang kuat untuk amal soleh dan rem yang pakam dari kemaksiatan. Jadi lamun aya jalma teu percaya akhirat, tos Pak, jangan serahkan kepemimpinan kepada orang yang teu percaya akhirat. Karena dia akan sewenang-wenang dalam memimpin, tidak ada rasa takut. Kita mah tibaliknya banyak takut akhirat, rek dimakan gitu halal haram, ieu teh enakeun moal kabatur menyakiti orang, tidak. Dalam agama Islam seperti itu. Maka tidak mungkin orang Islam ngarusak nu bener Islam. Ternyata nu ngarusak mah mereka sebetulnya gitu. Ngan dibalikeun kudu dolim teh urang dianggap ngarusak teh. Mantap kalantara ngarusak dihukum, padahal sebetulnya siapa yang merusak? Di bawahna an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Mata nu iman mah kalau meninggal dunia, kata para ulama, mereka keluar dari penjara. Pak, lamun orang keluar di penjara, bunga, gembira atau sedih, Pak? Pastikan sujud syukurnya aya dina dia remisi. Dapat remisi Idul Fitri sekian bulan keluar jual ngadoa di penjara teh, keluar sujud syukur. Pak. Kenapa tidak ada lagi himpitan yang menghimpit dia? Dia rindu kebebasan, keluar di penjara. Nya, aya nu iman mah, nu kafir mah dunia teh pan surga mereka, tah lamun maot teh rek diasupkeun ka penjara. Penjara akhirat ya, penjagaan ge malaikatun giladun syidad. Wah, Pak, peta. Ya, mantap dina ayatna yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Waktu mautna pukul wajah mereka, dipukul punggung mereka. Fadzuqu rasakanlah. Ya siga orang diasupkeun ke penjara, tara sugan tejeh we nu asupkeun. Tapi nu iman mah kaluar ti penjaranya, salamun alaikum. Malaikat yang mengucapkan salam, Pak. Mantap nu iman mah begitu maut busyira biridwanillah wa karamati di hadis Bukhari Muslim. Mantap nu iman mah maut seuri walaupun Bapak tidak melihat. Ulah ieu pusat bararaeud kabeh ge maut mah. Heuda urang mah apa? Hatena, Pak. Amal mukmin adapun orang beriman apabila meninggal busyira biridwanillah wa karamati. Gembira mereka. Jadi orang yang ditinggal lah yang sedih. Baheula mah urang nu sedih, ceurik waktu lahir, batur gembira, bapak
ibu, orang tua, teteh, dede, wah tetangga mengucapkan selamat gembira kita dilahirkan. Kita mah nangis waktu itu. Pulang ke akhirat kita yang gembira. Orang yang ditinggal semua menangis bersedih. Nepikeun kan disebut nage butiran tanah akan menangis, kata ahli tafsir, ditinggal oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak ada lagi di atas permukaan kami orang yang berbuat amal soleh. Cerik disebut nage ditangisi oleh langit dan bumi. Langit kenapa nangis? Karena tidak ada lagi amal soleh yang naik dari orang tersebut. Ainu kafir mah bumi tidak menangisi, langit tidak menangisi, malah binatang berungan, pohon-pohon gembira, manusia gembira. Nah, terakhir, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang serupa dengan mereka atas kekafirannya adalah mereka di dunia memperolok-olok orang-orang yang beriman dan mencemooh mereka. Demikianlah keadaan orang-orang yang kuat dan kaya di setiap masa. Tuh Pak, lamun eja mah kuat ya, secara kedudukan, jabatan, beunghar, pasti bahkan berbuat kedzaliman lamun tidak punya akidah. Mantak sana disebutna kieu, tiap diri teh punya tabiat Firaun kabeh ge. Ya, naon maksudnya? Kalau diberi harta lebih, diberi jabatan lebih, dia akan sombong, dia akan berbuat dolim. Kenapa Firaun berbuat dolim? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena dia punya jabatan, dia punya harta segalanya. Dia berbuat semena-mena. Padahal jabatan tidak akan lama, hidup juga tidak akan lama. Biarkan mereka masruron di dunia, tapi yasla sa'ira, di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Demikianlah keadaan orang yang kuat dan kaya di setiap masa. Mereka mengejek orang-orang yang beriman, yang sholat, atau orang-orang yang fakir yang bertata krama dengan tata krama Islam dan Al-Quran. Mereka mengejek orang-orang yang memeluk agama dan mengejek agamanya, karena mereka bersandar kepada kekuatannya atau kekuasaannya dan pengaruhnya atau kekayaannya mereka dan kecukupannya. Karena mereka punya pengaruh, punya jabatan, punya segalanya, akhirnya mereka cemooh, mereka hina, mereka tertawakan orang-orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan masruron. Innahu kana fi ahlihi masrur. Mereka yang berkuasa dan dolim, mereka gembira. Tapi nanti yasla sa'iron, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah dua kegembiraan yang indah yang Allah sampaikan dari satu surat yang sama, ayat berbeda, kalimatnya sama, tapi ditujukan bagi orang berbeda dengan tempat yang berbeda. Satu masruron di akhirat, satu masruron di dunia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan seperti pada ayat yang ke-9, kita kembali kepada keluarga kita dalam keadaan masruran, kita meninggal dalam keadaan istirahat, ya, kita meninggal dalam keadaan istirahat dari segala kesulitan, kesibukan, kepayahan, kembali ke rahmatullah. InsyaAllah kita semua meninggal dalam keadaan gembira, dan orang-orang yang ditinggal mati oleh kita bersedih dan mendoakan kita karena ditinggal oleh orang-orang yang saleh. Tapi kalau yang orang kafir, orang fajir, justru sebaliknya. Mudah-mudahan kita termasuk di ayat yang ke-9 dan berlindung kepada Allah dari ayat yang ke-13. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga petunjuk Allah dan Rasulnya ini menguatkan diri kita semua. Bersabarlah. Kalau kamu berada dalam jalan yang hak, bersabarlah. Kenapa? Bagaimanapun yang terjadi, yang penting jangan rubah akidah kita. Ya, jangan surut semangat kita untuk ibadah, dan tinggalkan semua yang Allah haramkan kepada kita hingga ajal kematian menjemput kita. Kalau sudah begitu, insya Allah kita akan termasuk orang yang sukses, yang masrurun, yang kembali kepada Allah, kembali kepada keluarga kita dalam keadaan bergembira. Semoga pada bulan yang akan datang Allah Ta'ala masih memberikan usia, kesehatan, kemampuan kepada kita, bisa berjumpa kembali dan berkumpul seperti pagi hari ini. Tetap jaga imun, tetap kuatkan iman. Lamun imun dijaga, iman dikuatkan, insya Allah aman. Tuluy ngadoa, amin. Iman, imun, aman, amin. Insya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.